Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liwan Milah, NIM 123002034, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanik. Apa sih biomekanik itu? Biomekanik merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Franklin dan Nordin 1980 mendefinisikan biomekanik sebagai berikut. Biomekanik menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada macam-macam bagian tubuh manusia dan gaya bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Kevin atau 1991 membuat istilah biokanika kerja occupation biomekanik yang didefinisikan sebagai berikut. Biomekanik kerja adalah studi mengenai interaksi pekerjaan dengan peralatan mesin dan material, sehingga pekerjaan dapat meningkatkan performasinya dan di sisi lain dapat minimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanik menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada macam-macam bagian tubuh manusia dan gaya bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanik menyangkut masalah fal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanik sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Selanjutnya, contoh aplikasi dari biomekanik adalah penetapan berat beban angkatan yang direkomendasi pada pekerja penanganan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah atau lower back pain. Selanjutnya, jenis-jenis biomekanik. Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 1. General biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu biostatik adalah bagian yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Biodinamik adalah bagian berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi, atau kinematik, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Baik, selanjutnya nomor 2 ada occupation biomekanik. Occupational biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisirkan keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerakan seperti tulang, jaringan penghubung, atau connective tissue, dan otot. Penerapan biomekanik, aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual material handling atau MMH tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. 25% kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung. Di negara industri diperkirakan 70% sampai 80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain. Berdasarkan data perkiraan terakhir, sekitar 10% sampai 15% populasi mengalami sakit punggung bagian bawah atau low back pain. Suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, NIOSH atau National Institute for Occupational Safety and Healthy, melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biomekanik, yaitu pertama, berat dari benda yang dipindahkan. Hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung. Yang kedua, posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh jarak horizontal beban yang dipindahkan dari lantai. Yang kedua, jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai. Yang ketiga, sudut pemindahan beban dari posisi sagital atau posisi pengangkatan tepat di depan tubuh. Yang selanjutnya, jarak perpindahan vertikal dari titik asal beban tujuan. Frekuensi pemindahan. Hal ini dicatat sebagai rata-rata pemindahan atau menit untuk pemindahan yang berfrekuensi tinggi. Frekuensi terpisah layak diberikan untuk setiap pemindahan yang berbeda. Periode atau durasi total waktu yang dilakukan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam. Berdasarkan penelitian terakhir yang dicantumkan dalam revisi NIOSH Guidelines, dikemukakan dua buah faktor pengalian yang mempengaruhi berat beban yang boleh diangkat adalah pengalian asimetrik, yaitu pemindahan dengan postur di luar postur sagital dengan membentuk suatu sudut maksimalnya 900, pengali kopling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengaruh adanya handle pada RWL atau Recommended Weight Limit mengakibatkan penggunaan beban dalam pemindahan beban. Yang selanjutnya, penggalian kopling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengaruh adanya handle pada RW atau Recommended Weight Limit mengakibatkan pengurangan beban dalam pemindahan beban. Dapat segera dipahami bahwa tingkat kecelakaan muskuloskeletal atau jumlah kecelakaan per jam orang pada pekerja meningkat secara signifikan bila
benda yang dipindahkan semakin berat, atau L, benda yang dipindahkan jaraknya semakin jauh dari tubuh, atau H, benda yang dipindahkan semakin jauh dari ketinggian optimal pengangkatan beban secara sagital, atau V, ketinggian optimal pengangkatan beban 70-80 cm, atau ketinggian ujung jari dari lantai pada posisi tangan lurus ke bawah. Benda yang dipindahkan semakin sering dipindahkan, benda yang dipindahkan semakin menyimpan dari posisi sagital. Benda yang dipindahkan susah dipegang, pemindahan beban semakin jauh, durasi atau lamanya waktu bekerja semakin besar. Rekomendasi NIOSH tahun 1991 memberikan perbaikan atas persamaan NIOSH yang dikeluarkan pada 1981. Persamaan terdahulu dibagi menjadi dua level batas pembebanan. Yang pertama, action limit atau batas gaya angkatan normal. Yang kedua, maksimal permissible limit atau batas gaya angkatan maksimum yang memuat batas pembebanan maksimum, di mana sebagai informasi tambahan bahwa variabel-variabel tersebut di atas diasumsikan mempunyai batasan-batasan sebagai berikut. H, antara 15 cm atau 6 in dan 80 cm atau 32 in. Suatu beban tidak dapat lebih dekat dari 15 cm tanpa bersentuhan dengan badan operator, sedangkan beban yang berposisi lebih jauh dari 80 cm atau 32 in akan sulit dijangkau oleh kebanyakan orang. V diasumsikan antara 0 cm dan 175 cm atau 70 in, yang menggambarkan rentang jarak untuk aktivitas angkat vertikal pada kebanyakan orang. D diasumsikan antara 25 cm atau 10 in dan 200 sampai V cm atau 80 V inci. V diasumsikan antara 0,2 satu aktivitas angkat setiap 5 menit dan Vmax, lihat tabel. Sedangkan aktivitas angkat yang kurang dari satu angka per 5 menit gunakan F sama dengan 0. Baik, tulang konektif tisu otot. A. Yang pertama ada tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang besar dan panjang berfungsi sebagai pembandingan terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau connective tissue, yakni ligamen, kartilaga, dan tendon dalam aplikasi di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia. B. Yang kedua ada connective tissue atau jaringan penghubung. Connective tissue atau jaringan penghubung meliputi 3 bagian, yaitu kartilaga. Kartilaga neus adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan relatif kecil. Contohnya sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilaga sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebratal disc yang terdiri dari pembungkus dan keliling oleh intervertebral cord. Vertebrata juga terdapat pada ligamen dan otot gerak yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, mengadakan dan memutar, sedangkan disc berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translatisasi dan rotasi. Yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang dan stabilitas sambung atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambung dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas rambut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikan kurang efektif dalam menstabilkan sambungan joints. Adapun contoh sambungan ligamen diantara seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan sambungan bahu, penggerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Yang ketiga, tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot, terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesek harus diminimalkan bagian dalam dari jaringan ini, mengeluarkan cairan sinovial untuk pelunasan. Baik, yang selanjutnya ada otot atau muskula. Otot terbentuk atas fibra atau fibra dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,0 sampai 0,1 mm, dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen glikogen yang terdapat dalam otot. Terwujud menjadi energi membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contohnya jika ada gerakan yang sifat tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat, sprint, dan lain sebagainya. Aerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dan darah akan menurun drastis di bawah normal. Dan kebalikannya, kadar asam laktat akan meningkat, dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membantu kadar gula dalam darah. Hal tersebut di atas adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisis pembangkitan energinya dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karenanya, para energonom hendak memperhatikan hal seperti berikut untuk sedapat mungkin dihindari beban otot
mungkin dihindari. Yang pertama ada beban otot statik atau static muscular loads, oklusi, penyumbat atau penyumbatan aliran darah karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada politelal atau lipatah lutut. Bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Baik, sekian, terima kasih dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.